Nah ini nih teman-teman, jadi ceritanya baru habis ganti air akuarium nih teman-teman. Ikannya pada menges nih teman-teman. Udah jalan 1 jam, udah saya hidupin oksigen juga, tapi kelihatannya masih pada menges ya. Kita lihat nanti teman-teman berapa lama normalnya ikan penyesuaian setelah ganti air akuarium. Nih, dia harusnya kalau udah kena oksigen tuh nggak ngap-ngapan lagi teman-teman, tapi masih seperti menges, habis napas gitu ya, ngambang di atas satu, terus turun di bawah satu gini. Ini bisa diilustrasiin ikannya lagi stres juga ya teman-teman, baru diganti air tuh, seperti teler banget tuh teman-teman ya. Tuh, tadi udah dihidupin oksigen juga selama setengah jam, tapi masih gini ya, kita biarin aja dulu. Saya juga ingin pelajari normalnya ikan kalau habis ganti air ya, penyesuaiannya berapa lama nih. Nih teman-teman ya, lagi pada ini semua nih, lagi pada penyesuaian ya. Semoga dia cepat normal, cepat fit lagi dan sehat, bisa berenang lagi ya. Jadi enak liatnya nih kalau ikannya balik sehat, balik aktif lagi. Kita lihat nanti ya, nanti akan kita coba videoin lagi berapa lama durasi ikan kalau ganti air untuk aktif lagi di air yang baru. Nah teman-teman, inilah update ikan lohan yang saya pelihara setelah kemarin ikannya pada teler ya teman-teman, habis diganti airnya. Kemarin pada mandek, stres ya, habis diganti air baru padahal airnya jernih. Tapi sekarang teman-teman lihat ikannya udah pada aktif, sehat semua ya. Itu juga saya bantu teman-teman dengan adanya filter oksigen seperti ini. Tapi filter oksigennya jujur tidak saya hidupin 1 kali 24 jam teman-teman, cuman setengah jam aja per sekali hidupnya ya. Jadi kemarin awal ganti air, karena saya lihat ikannya teler, mandek, jadi saya hidupin oksigennya sekitar setengah jam. Kemudian di malam harinya masih teler, saya hidupin lagi setengah jam. Dan pagi ini saya lihat tadi pagi untuk ikan lohan yang gede ini udah aktif, tapi yang baby lohannya masih mandek, jadi saya hidupin air oksigen filternya sekitar 1 jaman. Dan teman-teman lihat sekarang udah pada aktif ya. Jadi kalau dihitung-hitung teman-teman, untuk waktu ikan lohan ini menyesuaikan dan aktif lagi dari yang kemarinnya teler, itu bisa saya bilang 1 harian teman-teman. Nah kalau teman-teman ngalamin kendala yang sama ketika ganti air, teman-teman saya sarankan pastiin airnya benar-benar netral ya, nggak berkaporit. Terus juga kalau teman-teman yakin nggak berkaporit, nggak apa-apa nih teman-teman diamin ikannya di air yang udah diganti, di air baru. Pasti ikannya akan menyesuaikan, walaupun cukup lama. Seperti ikan yang saya pelihara ini cukup lama tadi, menyesuaikan sampai 1 harian. Kemarin saya ganti siang hari jam 12-an, sekarang jam 11 lebih, ini baru ada perubahan, ikannya segar dan aktif. Jadi saya yakin airnya bagus, jadi tetap saya biarin. Nah buat teman-teman kalau mengalami kendala yang sama, ternyata air akuariumnya teman-teman rasa ada kaporit berlebih, sebaiknya saya saranin ganti dengan air yang tidak berkaporit teman-teman ya, atau digunakan air endapan. Yang sebenarnya cerita air ini udah saya endapkan 1 mingguan teman-teman, tapi tidak tahu kenapa ketika diganti ikannya pada mandek atau stres ya. Saya estimasi kemarin mungkin dari segi saya angkat ikannya nangkep, mungkin ikannya lompat-lompat, jadi
agak stres juga ya, ke satu. Kedua juga teman-teman, kemarin saya endapin gak saya kasih garam ikan. Yang bagusnya air endapan itu juga dikasih garam ikan, lebih bagus. Terus juga ya teman-teman, saran saya buat teman-teman kalau mau ganti air akuarium sebaiknya diganti setengah aja teman-teman. Yang namanya kita kotoran di bawah ini ya bisa kita sedot aja nantinya teman-teman, disedot. Setelah disedot kita kuras setengah, airnya kita tambahin yang baru setengah. Jadi ikannya nggak mudah stres teman-teman. Apalagi kalau kita pakai filter oksigen gini ya, yang kotorannya biasanya kesedot ke filter balik ke kapas pembuangan. Jadi kita nggak perlu repot sedot, cukup ganti airnya setengah aja. Itu dengan catatan akuariumnya belum kotor teman-teman ya. Karena kasus kemarin sebenarnya akuariumnya ini kacanya udah lumutan teman-teman, sampingnya juga udah lumutan kuning. Saya udah 2 mingguan gak ganti airnya, jadi bener-bener tidak cantik teman-teman, akuariumnya tidak sejernih ini. Jadi saya putuskan saya kuras habis dan saya sikat teman-teman akuariumnya sampai bening gitu. Dan airnya saya ganti total, dan kedapatanlah ikannya jadi mandek, stres. Tapi setelah 1 hari waktu yang dibutuhkan, akhirnya ikannya geres lagi nih teman-teman. Nah ini akan coba saya matikan ya teman-teman oksigennya buat teman-teman kalau mau lihat penampakan ikannya. Tuh teman-teman, ini tanpa oksigen ya, oksigennya nggak hidup. Teman-teman bisa lihat nih ikannya. Yang sekarang teman-teman ikannya udah pada gres teman-teman. Apalagi ikan lohan yang gede ini ya. Tuh teman-teman, teman-teman bisa lihat ya. Tuh teman-teman, ini kalau saya kasih pakan, saya kasih makan, ikannya cepet tuh teman-teman ngelahapnya. Nih teman-teman lihat ya. Tuh teman-teman, tuh ya, ikannya gres gitu teman-teman. Jadi ikannya udah aktif sehat gitu teman-teman. Nah buat teman-teman yang ingin ganti air ikan lohan, saya saranin ikan apapun sebenarnya teman-teman. Saya saranin kalau airnya nggak terlalu kotor, teman-teman ganti setengah aja ya. Tapi kalau airnya benar-benar keruh, akuariumnya sampai lumutan, nggak ada salahnya teman-teman ganti kuras habis. Tapi pastikan kondisi air baru yang ingin teman-teman berikan kepada ikannya itu bagus ya teman-teman, atau netral. Jadi udah diendepin agar ikannya nggak mudah mandek, nggak mudah stres ya, cepat penyesuaiannya. Seperti itu teman-teman. Tuh ikannya lahap teman-teman makan, airnya juga jernih. Nah buat skala pergantian air nih, saran saya teman-teman ya, kalau teman-teman menggunakan filter oksigen ya 2 minggu sekali nggak masalah kalau filternya hidup. Kalau teman-teman mau 1 minggu sekali lebih bagus teman-teman, jadi airnya terjaga. Nah kalau mau pergantian dilihat kondisi air, 1 minggu sekali boleh, gak perlu dikuras habis, cukup setengah aja teman-teman, tambahin air baru nantinya. Yang jelas kotorannya terangkat dulu. Kalau di filter nggak bersih, teman-teman bisa pakai sedotan untuk nyedot kotorannya, baru nanti ditambah air baru setengah. Jadi lebih kecil kemungkinan ikannya stres akibat pergantian air. Nah kalau teman-teman 2 minggu sekali, lihat kondisi dari akuarium. Kalau kondisi dari akuariumnya lumutan seperti kasus saya kemarin, boleh dikuras habis, tapi gunakan air yang udah diendapkan, yang teman-teman yakin steril atau netral ya. Dalam artian tidak banyak kaporitnya atau tidak ada campuran zat-zat berbahaya. Nah buat teman-teman yang menggunakan soliter kecil, misalkan nih teman-teman menggunakan soliter yang segini untuk wadah ikan cupang atau ikan hias kecil lainnya, saya sarankan lihat kondisi air, minimal 3 hari sekali diganti. Karena kalau soliter kecil airnya cepat keruh teman-teman, apalagi teman-teman kasih pakan seperti pelet atau makanan ikan kering, itu cepat butek teman-teman airnya. Jadi bagusnya teman-teman ganti 3 hari sekali kalau pakai soliter kecil ya, kalau saya pesan ini teman-teman. Tapi balik lagi ke kondisi air teman-teman, kalau airnya jernih tidak apa, agak lama teman-teman. Nah jadi inilah teman-teman untuk ikan akuariumnya. Jadi ikan itu teman-teman sebenarnya sama kayak kita ya, makhluk hidup. Kondisi airlah yang utama mempengaruhi kesehatan ikan.
Jadi kalau ikan banyak makan tapi dimasukin ke air yang tidak bagus, tidak sehat, maka kondisinya cepat sakit teman-teman, atau cepat stres. Tapi kalau kondisi airnya bagus, ikannya aktif, kita jarang kasih makan, atau bisa bilang 3 hari sekali kasih makan, ikannya aja nggak bakal dead, nggak bakal mati teman-teman. Tapi lebih bagusnya semuanya dilengkapin ya teman-teman. Airnya dijaga, kondisi air utama, terus pakannya juga dijaga biar ikannya sehat, terus cepat tumbuh besar teman-teman. Apalagi lohan ini kalau dia dirawat dengan baik, warnanya akan lebih cantik dan gres teman-teman. Ya teman-teman nih, teman-teman lihat sendiri tuh ikannya. Ini lohan red canva lokal ya. Kalau yang ini baby canva, baby red king canva teman-teman katanya. Ini ori Thailand katanya teman-teman kalau untuk yang baby canva itu ya, tapi warnanya belum gres. Nah kalau ini red king canva lokal nih teman-teman, F3 katanya. Tuh teman-teman, tuh tampak atasnya. Nah demikian video kali ini teman-teman, seputar sharing pengalaman pemeliharaan dan perawatan ikan, khususnya flower horn, ikan lohan ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman penonton semua tips-tipsnya. Jangan lupa subscribe channel BI Creator agar teman-teman bisa mendapatkan info update video-video menarik dari saya. Salam.